Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua tentunya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang bagaimana pernah saya waktu itu kejadian waktu di tempat kerjaan, waktu waktu itu kita mau sholat Jumat ya, kebetulan kan mandi dulu kan ya, mandi dulu. Sudah mandi, karena dingin, kaki itu sakit sekali. Untuk jalan aja, waduh nggak bisa, buru-buru untuk lari ya. Tapi karena itu waktu itu posisinya di tempat kerja, makanya saya tahan. Dan sesudah sampai rumah, saya baru berpikir, tadi habis mandi berarti kan dingin ya, berarti rematik saya kumat berarti, ya. Setelah sampai rumah, prinsipnya kan kalau rematik itu karena dingin ya, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana badan kita untuk hangat, ya. Cari yang bisa menghangatkan, seperti jahe, sereh, ya, terus ada binahong juga, ya, terus ada daun tumbang air atau sirih Cina. Semuanya saya rebus jadi satu, ya. Nanti, caranya akan saya peragakan ya, bagaimana caranya, bikin ramuan untuk mengatasi rematik di kaki ya, itu. Kan, bisa bermanfaat bagi, kita atau saudara kita yang punya keluhan yang sama. Langsung saja ya, kita ikuti videonya. Teman-teman sekalian, ini adalah cara, untuk mengatasi rematik ya, di kaki. Pasalnya waktu itu, pada suatu ketika waktu saya lagi kerja ya, lagi kerja, pas mau sholat Jumat kan mandi dulu tuh. Sesudah mandi, kaki saya tiba-tiba sakit sekali, buat jalan susah. Jadi kayak seolah ada yang tertusuk-tusuk gitu, ya. Terus, karena itu waktu itu, masalahnya lagi kerja, pokoknya saya tahan, sudah sampai rumah baru saya bikin ramuan. Ramuannya seperti ini teman-teman sekalian ya. Kita siapkan ini, sereh ya. Ini sebenarnya sereh kalau memang masih segar 3 cukup ya. Ini karena udah agak agak lama dikit jadi saya 6 lah ini. Terus jahe jahe sekitar segini, jahe. Terus binahong. Karena itu binahongnya kecil-kecil, makanya saya kurang lebih sekitar 15 lah, 15 daun. Ya, oke. Terus yang terakhir adalah ini, sirih Cina. Sirih Cina tuh teman-teman sekalian, sirih Cina ya, oke. Semuanya 4 bahan ini kita bersihkan dulu ya, bersihkan dulu satu-satu. Jahe dulu ya kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan. Nah, terus ini binahongnya kita bersihkan juga. Terus serehnya kita bersihkan. Yang terakhir sirih Cina atau ada yang bilang namanya tumpang air ya. Sirih Cina. Oke, itu bahannya segitu. Terus sudah itu kita siapkan dulu bisa. Untuk sirih Cinanya ini langsung ya, langsung saya taruh ini. Binahong juga sedang saya taruh. Untuk yang jahenya, sebaiknya kita potong-potong dulu teman-teman sekalian. Potong-potong ya. Rematik kan karena dingin ya teman-teman sekalian. Jadi ini intinya untuk menghangatkan tubuh. Ya. Serehnya
kita potong-potong juga. Bisa dipotong, bisa dikeprek teman-teman ya, ini sereh ya. Terserah saja maunya bagaimana. Serai yang bagus kalau bisa yang masih segar. Kalau ini masih sebenarnya udah agak beberapa hari teman-teman ya. Tapi masih insya Allah masih bisa sih. Semuanya dimasukkan ke panci. Sudah dimasukkan ke panci ya. Kita tuangkan dengan air ya. Kurang lebih sekitar 4 gelas teman-teman ya. 3, 2, 3, 4, 5 teman-teman bisa boleh. 5. Oke. Sudah itu kita langsung rebus. Rebus sampai mendidih ya. Oke, tutup. Itu nggak apa-apa. Kita lihat sudah mendidih teman-teman ya. Sudah mendidih. Kita aduk-aduk biar merata. Ya, sudah itu kita matikan airnya. Apinya saya matikan. Oke. Sudah itu kita tuangkan sedikit aja dulu di sini. Oke. Kita saring ke gelas ya. Sudah. Itu cukup. Terus kita tambahkan garam sedikit teman-teman. Tambahkan garam sedikit. Oke. Sedikit aja teman-teman tuh, sedikit. Terus kita tambahkan juga madu. Ini bisa madu biasa, madu hutan biasa. Kalau yang ini madu hitam pahit. Boleh, itu selera. Kalau saya lebih suka madu hitam. Saya coba pakai madu yang biasa aja. Sendok ya. Tinggal tunggu sampai hangat dan bisa dikonsumsi. Ini waktu itu dari mulai yang sakit rematik kaki saya itu kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari udah enak ya. Dan hari keempatnya udah benar-benar sembuh alhamdulillah. Sudah bisa lari-lari lagi. Yang waktu itu hari yang pertama itu, waktu kejadian itu buru-buru lari buat jalan kaki aja aduh sakit banget. Itu teman-teman sekalian. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk terutama yang sudah agak berusia ya. Jadi kalau misalnya sakit rematik ataupun asam urat, ini bisa pakai ramuan ini salah satunya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, ini nggak kalah pentingnya, yaitu minum air putih. Ya, pas kebetulan yang saya tanya teman saya ini, kenapa sih? Kok masalahnya apa? Saya memang telat air putih. Tuh, kan bener kan? Air putih itu penting ya untuk kesehatan, bukan hanya untuk kambing tapi untuk penyakit yang lain. Untuk kesehatan tubuh kita, air putih itu penting sekali. Syukur-syukur kita bisa minum sudah bangun tidur, air hangat 1 gelas. 1 gelas besar gitu loh. Itu. Jadi kalau kita bangun tidur minum, nanti sudah itu kita masuk kamar mandi, kita buang gitu loh. Ya, itu aja. Jadi di samping kita harus tahu obatnya apa, juga kita harus tahu bagaimana
ya, apa penyebab dari penyakit itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para subscriber semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kembali saya menyapa Anda di saat Anda beristirahat bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kembali saya akan memberikan satu pengalaman ya dengan teman saya, yaitu yang pernah mengalami penyakit ambeien. Kadang beraknya sampai berdarah dan ada benjolan di luar anusnya sebesar kurang lebih biji salak ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Sebenarnya waktu itu awalnya saya kan itu tim saya ya kebetulan yang punya keluhan seperti itu. Di saat kerja, "Oh itu itu kemana? Si Agus," panggilnya namanya si Agus ya, kebetulan dia nggak mau disebutkan namanya, malu kali. Oke, "Agus kemana ya?" "Sakit Pak." Oke, setelah saya, dapat informasi bahwa si Agus itu sakit, akhirnya saya sempatkan waktu untuk berkunjung ke rumahnya dan saya kasih nasihat ya, dan saya kasih nasihat, bagaimana cara mengatasi ambeien. Kebetulan ada tetanggaku yang pernah mengalami, keadaan penyakit seperti itu, ambeien, dan alhamdulillah dalam beberapa hari sudah sembuh. Nah, akhirnya saya sarankan untuk meminum hambelem, ramuan hambelem, ya. Hambelem adalah, satu pohon ya, tanaman yang berkhasiat untuk, bisa mengatasi, keluhan ambeien dari dalam, ya. Dan karena memang teman saya itu ada keluhan juga, maksudnya ambeiennya itu bukan hanya dari dalam ya, di luarnya sudah ada benjolan, bengkak ya, sebesar kurang lebih biji salak lah, kurang lebih seperti itu. Maka yang saya sarankan juga, di samping minum ya ramuan hambelem untuk pengobatan dari dalam, juga saya sarankan untuk, dioleskan dengan ya, dengan menggunakan bawang putih yang berkhasiat ya, diantaranya untuk mengepeskan yang bengkak-bengkak seperti, eee, ambeien yang benjolan itu ya, juga bisul dan bengkak-bengkak yang lain. Insya Allah dengan bawang putih bisa mengempeskan, mengecilkan ya, eee eee, gangguan yang bengkak dan lain-lain itu. Akhirnya setelah saya sarankan seperti itu ya, akhirnya, kebetulan di rumah saya juga ada dan besoknya saya bawa Saya bawa apa namanya, ramuannya itu saya bawa pohonnya, bukan ramuannya, bawa pohonnya ke sana, akhirnya direbus ya, direbus dan diminumkan, ya. Sehari 3 kali, 3 kali, minumnya 3 kali. Setelah itu, setelah diminum 3 kali, alhamdulillah ada perubahan. Dan untuk obat luarnya, suruh oleskan pakai bawang putih. Sekitar 3 hari, kurang lebih, udah mulai kempes. Dan alhamdulillahnya dia sudah bisa bekerja lagi. Oke, teman-teman sekalian, di samping kita harus tahu ya, bagaimana mengatasi penyakit misalnya seperti ambeien dan yang lain-lain, kita juga harus tahu apa sih penyebabnya. Jadi jangan sampai kita tahu hanya bisa mengobatin, tetapi kita tidak tahu penyebabnya. Nanti sudah kita sembuh, nanti terulang lagi, karena memang kita tidak tahu penyebabnya apa. Oke itu, untuk mengatasi hal ini yaitu mengatasi jangan sampai terjadi lagi ya untuk ambeien. Di antaranya penyebab ambeien itu adalah terlalu lama kita mengejan saat buang air besar. Bagaimana agar tidak terjadi mengejan terlalu keras, terlalu lama ya? Makanya makanan yang kita makan jangan terlalu yang bisa menimbulkan keras, misalnya seperti buah salak contohnya salah satu, ataupun, kurang sayur ya, itu bisa juga keras jadinya, kotoran kita keras, yang menimbulkan nanti kita mengejan, ya. Terus duduk terlalu lama juga bisa menyebabkan ambeien, teman-teman sekalian. Terus sering mengangkat beban yang berat, terlalu
secara rutin gitu ya. Terus usia terlalu udah tua juga menyebabkan jaringan-jaringan menjadi melemah, itu bisa satu faktor juga. Dan jangan lupa, ini nggak kalah pentingnya, yaitu minum air putih. Ya. Pas kebetulan yang saya tanya teman saya ini, kenapa sih? Kok masalahnya apa? Saya memang telat air putih. Tuh, kan bener kan? Air putih itu penting ya untuk kesehatan, bukan hanya untuk kambing tapi untuk penyakit yang lain. Untuk kesehatan tubuh kita, air putih itu penting sekali. Syukur-syukur kita bisa minum sudah bangun tidur, air hangat satu gelas besar gitu loh. Itu, jadi kalau kita bangun tidur minum, nanti sudah itu kita masuk kamar mandi, kita buang gitu loh. Ya, itu aja. Jadi di samping kita harus tahu obatnya apa, juga kita harus tahu bagaimana ya, apa penyebab dari penyakit itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa kalau memang bermanfaat silakan share, like, dan subscribe juga. Terima kasih sudah bergabung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah pohon hambelem ya, yang khasiatnya untuk diantaranya untuk ambien ya, yaitu kalau kita buang air besar berdarah ataupun ada benjolan di luar anus kita ya. Ini pohonnya seperti ini. Saya petik ya sekitar 10 lembar dah kurang lebih teman-teman sekalian. Oke. Saya petik ini aja, langsung aja ini teman-teman. Tak. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi. Ini deh. Ini pohonnya kebetulan bekas ada apa namanya? Ada belalang. Tapi nggak apa-apa, tinggal kita cuci. Ya, cukup segini. Ya, untuk sekali rebus ini bisa dipakai untuk kita tuangkan dengan kurang lebih sekitar 4 gelas ya. Dipakai bisa buat saat pagi, siang, dan sore. Nih, ini ya teman-teman sekalian. Ya, kita bawa ke dalam. Sesudah daun hembelem tadi kita petik ya, kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu ya daunnya. Kita cuci, sampai bersih teman-teman ya. Hmm. Itu lagi daun hambelem ini tergantung matahari teman-teman sekalian. Kalau misalnya dia mataharinya cukup, dia akan ungu seperti ini. Tapi kalau misalnya dia mataharinya nggak kurang, dia agak hijau. Seperti ini teman-teman sekalian. Tapi insya Allah manfaatnya tetap sama sih. Oke, kita udah cuci. Setelah kita udah cuci ya, kita siapkan bahan yang lain, yaitu garam. Garam, paling juga satu ujung sendok teh gitu loh. Seujung sendok teh ya. Dan satu lagi, ini untuk obat luarnya yaitu bawang putih. Memang kita pakai sekitar 1 siung saja sebenarnya ya. Oke, kita mulai dengan daun hambelem ini yang mau kita rebus ya. Kita rebus, kita campurkan kurang lebih sekitar 4-5 gelas ini dah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita celupkan saja. Ini bisa daunnya saja atau sama batangnya juga nggak masalah ya. Oke, udah. Selanjutnya kita rebus.
Kita rebus sampai mendidih teman-teman ya, sampai mendidih benar. Sambil menunggu daun hambelem itu mendidih ya, teman-teman sekalian, kita siapkan untuk obat luarnya. Ya. Karena yang waktu itu teman saya itu ambeien-nya udah parah ya. Sampai ada benjolan di luar anusnya gitu teman-teman sekalian. Kita siapkan satu aja cukup ya. Kita parut ya. Ini aja. Kita parut. Bisa diparut juga bisa ditumbuk, terserah maunya seperti apa, nggak apa-apa ya. Yang penting kalau misalnya udah diparut seperti ini ya, tinggal dioleskan ke bagian dubur kita yang benjol ya. Kalau yang dialami sama teman saya yang kemarin itu, benjolnya ya kurang lebih sekitar biji salak gitu ya. Dioleskan ini gini, misalnya gini ya, di sekitar ini ya yang benjol itu. Dioleskan di sini, dioleskan ya, dioleskan. Itu sekitar 3 hari kempes. Sekitar 3 harian kempes dia. Jadi yang di dalamnya minum ramuan hambelem ya, dan luarnya itu dioleskan dengan ramuan ini bawang putih. Ya, bawang putih itu bukan hanya bisa untuk ambeien, juga bisa untuk bisul dan bengkak-bengkak yang lain, teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita cek ininya sudah mendidih belum ya. Sebentar lagi teman-teman sekalian. Dengar dia apa ngomong. Terus jangan dibuang. Sampai kelihatan. Udah sedikit lagi. Tuh. Sudah ada gelembung-gelembung. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita angkat teman-teman sekalian ya. Nih, ini udah mendidih teman-teman ya. Tuh, kita aduk-aduk biar merata. Biar merata daun hambelemnya. Nih, saya rasa udah cukup teman-teman sekalian. Nah, kita matikan ya. Sudah dimatikan, tinggal kita tuangkan. Ini untuk pemakaian yang kalau agak parah bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam ya teman-teman sekalian ya. Kita tuangkan. Ya, cukup. Dan diminumnya nanti kalau sudah agak dingin. Kita tambahkan garam sedikit. Sedikit ya teman-teman nih, segini. Kenapa saya tambahkan garam? Karena garam merupakan antibiotik juga. Jadi bisa membantu, insya Allah bisa membantu proses penyembuhan ambeien kita, teman-teman sekalian.
Caranya seperti itu, ya. Udah jelas teman-teman sekalian? Nanti, teman-teman bisa praktekkan barangkali ada keluarga, saudara, atau teman-teman sekalian yang punya keluhan yang sama. Ambeien, obat dalamnya pakai hambelem ya, yang direbus, dan untuk obat luarnya yaitu pakai bawang putih dioleskan gitu. Itu saja dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu yang akan kami bicarakan masih sekitar secara pengobatan herbal, yaitu sekarang untuk bagaimana mengobati sakit lambung atau MAH ya, dengan bumbu dapur yaitu kentang. Ya. Ibu-ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kentang ya. Tetapi untuk sarana untuk mengobati sakit lambung ya, itu mungkin agak belum familiar ya bagi kita semua ya. Itu kalau dulu yang pernah saya sampaikan kemarin yaitu pengobatan lambung atau MAH dengan singkong ya. Sekarang pengobatan lambung dengan kentang. Bagaimana dan seperti apa caranya? Ikuti terus sampai tuntas dan jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Untuk sekalian, apa kabar? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kembali saya Abdul Wahid hadir pada Abdul Wahid Official. Pada kesempatan kali ini yaitu yang akan kami bicarakan masih sekitar secara pengobatan herbal, yaitu sekarang untuk bagaimana mengobati sakit lambung atau MAH ya, dengan bumbu dapur yaitu kentang. Ya. Ibu-ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kentang ya. Tetapi untuk sarana untuk mengobati sakit lambung ya, itu mungkin agak belum familiar ya bagi kita semua ya. Itu kalau dulu yang pernah saya sampaikan kemarin yaitu pengobatan lambung atau MAH dengan singkong ya. Sekarang pengobatan lambung dengan kentang. Bagaimana dan seperti apa caranya? Ikuti terus sampai tuntas dan jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Ini pernah juga ada teman istrinya penyakit lambung juga. Terus saya kasih resep seperti ini, ambil kentang 3 biji, kita cuci dulu, terus kita parut ya, kita parut. Habis itu diperes airnya, bikin malam dan diminum pagi. Gitu. Tapi sudah itu gimana adanya? Alhamdulillah katanya udah baikan. Sudah bersih. Cukup ya. Cukup. Ada parutnya. Pak, ini parutan. Ini parutan. Oh, iya ini Pak. Bapak-bapak nggak ngerti parut. Terus diparut aja dulu. Parut Pak. Ini semua diparut apa di blender Pak? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Sama Berarti aja. lebih cepat di blender Pak. Blender aja. Kita coba di blender. Boleh blender nggak apa-apa. Blender boleh campur air. Campur air. Oh iya. Air matang dong. Air matang boleh Pak. Iya. Di blender Pak. Blender aja deh. Oke. Sebenarnya boleh bisa blender, bisa juga diparut sebenarnya. Tinggal yang gampang yang mana. Ini bukan mau bikin stik kentang. Stik kentang. Ibu-ibu biasanya kalau ini mau bikin sop atau apa gitu kan. Kita kalau bisa kalau memang belum terlanjur obat-obatan kimia ya, kalau bisa herbal dulu. Berarti ini maaf, saya potong Pak. Gimana? Ini kulitnya ngikut.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibikin malam ini nih, nanti besok baru bisa diminum. Oh gitu, nggak direbus dulu? Nggak usah. Oh berarti mentah ini Pak ya? Nah, oh ini kentangnya gede juga nih. Berarti 2 aja cukup. 2 cukup? Cukup gede kentangnya. Kurang lebih 1/4 lah. 1/4 kilo kentang kali bikin. Si air matang? Air matang. Ya. Ya. Gini Pak. Blender dulunya. Blender. Nah, ini Pak, di bawah. Oke. Sampai di rumah blendernya udah biasa. Ini kayaknya agak beda nih, antik blendernya. Oh, iya, iya. Pokoknya di blender sampai halus, baru airnya kita taring ya. Kayaknya kurang air nih Pak. Kurang air. Ya, tambahin air dikit ya. Keras ya. Tambahin air. Lanjut blender lagi ya. Ini harus rutin. Baik kalau itu rutin dulu. Sehari sekali aja. Setiap tidur bikin, nanti pagi baru diminum. Kalau manjur lemah itu kalau bisa kalau baru bicara langsung kita obatin. Tapi nanti kalau misalnya nggak bisa, penyakit get ya, istilahnya itu lebih parah lagi. Mah yang akut get ya, get ya. Nah, perlu disaring Pak? Saring. Nanti ditaruh. Ya. Sudah di blender disaring dulu teman-teman. Saring. Saring ya Pak? Ya, oke. Saring dulu teman-teman ya. Yang diambil itu saripatinya ya. Saripatinya Pak. Ini harus rutin, kita harus rajin kalau herbal itu. Jangan buru-buru pakai obat kimia, sayang organ tubuh kita. Kalau herbal lebih aman. Nggak ada efek samping ya Pak? Ya, kalau
Kalau emah itu biasanya disebabkan salah satunya pola makan yang kurang teratur. Penyebabnya? Penyebabnya kebanyakan pola Hmm. makan, terus pola makan misalnya pagi makan, siang kadang enggak, sore gitu. Pokoknya nggak teratur lah. Kalau bisa kita teratur, bisa jam berapa, jam 6 ya makan, Mama. Ini jam 12 makan lagi, jam 6 juga makan 3 kali sehari mungkin. Kalau misalnya 2 kali ya tapi teratur. Ya. Kadang-kadang pagi baru jam 11 baru makan, di malam jam berapa baru makan, jangan. Terus perlu diperhatikan kalau misalnya habis makan itu gitu jangan langsung tidur, itu bahaya. Itu bisa juga pemicu sakit emah juga. Karena kan makanan yang kita makan itu belum turun. Misalnya baru setengah jam, kita baru makan langsung tidur, wah itu bahaya. Ini bisa pemicu sakit emah juga. Terus kita ini ya lagi cari. Nah, keluar. Jadi penyebab mah itu Pola makan. salah satunya pola makan yang salah ya Pak ya? Iya, pola makan yang salah. Kalau misalnya pola makan kita udah bener nih Pak, tapi makanan yang kita konsumsi apakah ada pilihan gitu? Misalnya kadang ada yang bilang kalau kita minum cuka ya, cuka Asam. berlebihan ya mengandung Iya. asam itu salah satu pemicu mah juga Ya, atau itu bisa beda dong, Pak? bisa dong, bisa, Bisa ya? bisa. Karena istilahnya kan kita juga dilarang makan berlebihan kan. Kalau cuka misalnya kalau di bakso mau makan Iya, sedikit aja kan, iya, nggak mungkin 1 sendok kita makan kan. iya. Ya, itu kan asamnya itu. Ada asinan gitu Pak ya? Iya, nggak usah tiap hari lah. Kalau pengen seminggu sekali atau 2 kali gitu. Iya. Yang tiap hari asinan terus. Itu kan Jadi berarti kan berlebihan. ya Bisa juga misalnya pemicu juga ya, lambung pemicu, iya, menjadi luka. luka. Kalau makan lambungnya luka ya? Ya, katanya Pak ya. Iya. Terus kalau mah itu sebenarnya kita harus sama dingin sebenarnya. Dingin itu nggak boleh sama sekali luka mah. Pantangannya terutama dingin kalau saya rasakan. Saya dulu masalah pernah emah juga sebenarnya. Kalau habis minum es, waduh langsung. Kopi juga kadang kalau saya begitu. Kopi, iya. Kopi. Tapi katanya kalau kopi pahit enggak. Karena nggak pakai gula ya, karena gulanya kali yang bahaya Pak, Iya, iya. dibanding kopinya ya. Saya belum coba. Yang pahit masa jadi belum coba. Katanya itu susu juga Pak. Susu. Kalau Iya. Oh iya. kalau Orang orang mah ya. kena Betul, mah betul. katanya Iya. dengar-dengar itu nggak boleh minum susu. Iya. Iya juga sih, sering dokter bilang begitu. Karena susu kan kadar asamnya juga tinggi katanya. Ya kan nggak boleh berlebihan kan ya. Iya Pak. Iya, kalau sekedar ya nggak apa-apa. Yang sedang-sedang saja Pak ya. Iya. Lumayan banyak ininya, ampasnya. Tempatnya ya. Tapi sebenarnya bisa buat bikin itu apa nih? Berkedel. Berkedel. Oh iya, oh bisa nih lanjut Pak. Berarti nggak ada yang kebuang Pak. Iya sebenarnya nggak ada yang gitu. Iya. Oh berarti Jadi satu satu ini ya, satu cangkir kopi ya, soal ukurannya. iya Pak. Dua dua kentang ya. Berarti dua kentang itu 2 on berarti Pak ya. Iya betul. Kurang lebih beratnya 2 on. Tambah air sedikit. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Kita Amin. jangan beli obat itu dulu. Kita pakai herbal dulu yang ada
gampang dicari dan murah. Iya. Dan juga yang terutama mudah-mudahan nggak ada efek samping di organ tubuh kita yang lain. Cukup kayaknya. Tuh, Pak. Nanti Ini dapetnya segini, Pak. Oke. Nanti yang ini udah disaring tadi, kita diamkan dulu, malam ini diamkan dulu, baru nanti kita bisa minum besok pagi. Ya, ini rutin deh. Biasanya kalau sekitar udah 3 harian, udah mulai enak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Saya doakan semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya berkunjung ke tempat teman saya yaitu Mas Widianto, ya, yang insya Allah akan memberikan satu tips bagaimana beliau ya sudah sembuh dari sakit yang dulu pernah dialami waktu kecil ya. Katanya pernah mengalami sakit hati atau liver ya. Kata orang-orang bilang sih penyakit kuning ya. Seperti apa dan bagaimana resepnya ya. Nanti kita akan ulik sampai tuntas agar tidak gagal paham ya teman sekalian. Oke, lanjut saja kita sapa Mas Widianto. Mas Widi, gimana kabarnya Mas? Kabar baik, Pak. Sehat, alhamdulillah. Mas Widi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang penting Kabar sehat baik. Mas ya. Oke. Ya, penting sehat dulu, Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Gini Mas Widi, saya ingin maksudnya pengen tahu nih bagaimana caranya mengobati waktu itu pernah menderita sakit kuning ya waktu kecil. Iya, Pak. Saya pengen tahu, mudah-mudahan resepnya yang Mas Widi pernah waktu itu dicoba ya. Coba udah dikerjakan ya, ya untuk mengatasi sakit kuning itu bisa sembuh alhamdulillah. Perantara itu mungkin barangkali teman-teman di sana juga ada keluhan yang sama ya, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain juga gitu. Gimana sih Mas Widi ya? Berbagi informasi ya, Pak. Oke, betul Mas Widi. Oke, gimana caranya Mas Widi? Apa kita siapin bahannya dulu? Ya, Apa aja Mas Widi? Pertama-tama itu kita siapkan sirih sebanyak 7 lembar ya. Oke. Sirih 7 lembar. Terus di sini ada lada butir 7 butir. Ya. Lada putih 7 butir. Terus gula aren sebesar ini nih Pak. Iya. Terus madu. kalau lebih bagus lagi dicampur madu ya. Oke. Campur madu terus sama air panas cukupnya untuk ngerendam daun sirihnya. Oke. Pertama-tama yang dilakukan itu sirihnya sebanyak 7 lembar disiapkan. Kita remes-remes ya Pak. Oke. Kita remes biar kandungan minyak
Sirinya Asiri ya Pak. yang terkandung dalam Iya. sirinya keluar ya. Selanjutnya Sini ke tengah ya. selanjutnya kita seduh menggunakan air panas secukupnya. Ladanya Ya Pak, nanti ladanya setelah airnya sudah masuk kira-kira setengah dari takaran gelas ini ya Pak. oh iya. Simple sih sebenarnya caranya. Simple ya. Cuman butuh apa ya, butuh Rutin disiplin. gitu ya. Rutin Disiplin gitu. Karena nggak langsung terlihat ada perubahan. Mungkin beberapa kali kita coba berturut-turut 1 minggu berturut-turut misalnya tuh Pak. Nah itu mulai ada perubahan. Waktu itu yang saya alami ya. Ini lada sebanyak 7 butir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 Rendam ya sekalian. direndam. Terus ini minyak apa? Gula aren. Gula aren minyak lagi. Gula aren. Nah, ini kita iris-iris gini Pak. Iris-iris. Kita sesuaikan gulanya ya Pak. Ini kan takarannya setengah. Ini gulanya setengah aja. Setengah cukup ya. Setengah cukup. Oke. Gula aren teman-temannya, bukan gula pasir ataupun gula merah biasa. Gula aren. Untuk pengobatan seringnya dipakai gula aren. Sampai sekitar separuh ya. Ya separuhnya aja Pak. Oke. Ini sehari berapa kali? Sehari sekali Pak. Sekali saja. Sehari sekali. Cuman berturut-turut gitu. Setiap hari tetap konsumsi gitu. Kita buat terus tiap hari kita Pagi, kita siang, minum. sore? Bagusnya sih menjelang tidur Pak. Menjelang tidur ya. Menjelang tidur kita konsumsi. Sesudah makan, sebelum makan? Sesudah makan. Sudah makan ya, oke. Ini kita kasih madu ya. Iya, secukupnya. Sedikit aja secukupnya. 1 sendok teh ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih takarannya 1 sendok teh. Oke. Oke, selanjutnya tinggal didiamkan Pak. Diamkan selama? Selama sampai dia kondisinya dingin. Oh iya. Mungkin setengah jam sampai 1 jam lah. Oh iya iya. Setengah jam sampai 1 jam. Udah sekiranya dingin ya, udah langsung diminum. Diminum. Diminum dan Apa nggak disaring dulu? enggak, saya Enggak waktu ya? enggak. Oh, diaduk-aduk ya mungkin. Iya diaduk nanti Diaduk dulu ya. setelah ini mungkin langsung diaduk nih Pak. Iya. Iya. Jadi sesudah direndam teman-teman sekalian ya, bahan-bahannya semua kita aduk jadi satu ya. Kita aduk. Diaduk biar merata ya Mas Widi ya. Iya, biar campur Biar merata. semuanya. Oke. Saya nggak saring ya Pak waktu itu minumnya langsung. Ini rasanya kayak apa nih kira-kira? Rasa khas daun sirih. Daun sirih. Oh. Agak apa ya, seger-seger. Ada manisnya, ada manis madu dan manisnya gula Ada aren. manis madunya. Enak kelihatannya kali ini mah, nggak pahit. Iya, kalau anak waktu itu sih saya waktu minumnya nutup hidung. Oh iya iya iya. Kayak karena mungkin nggak suka ini ya bau aroma daun Daun sirihnya. sirihnya berasa ya. Tapi kalau orang dewasa ya Biasa ya. nggak Nggak perlu pakai tutup hidung Pak, langsung Iya, iya, diglek. iya. Oke. Nah Ini berarti tinggal nunggu tinggal nunggu sampai dia dingin. sampai dingin.
sekitar setengah sampai setengah 1 jam sampai kali 1 ya, jam baru kita bisa konsumsi. minum. Ya, dikonsumsi. Kalau bisa rutin Pak, rutin setiap menjelang tidur. Menjelang tidur rutin kita minum. Terus waktu itu yang saya alami, saya 1 minggu berturut-turut itu udah ada perubahan tuh. Gitu. Dari gejala sakit kuning itu pipi kita pada ini Pak, kayak orang gemuk gitu. Gemuk dadakan gitu, gemuk dadakan. Ini badan pada gemuk gitu. Nah waktu itu sih Ada bengkak. ibu kaget kan, tiba-tiba pulang dari bermain, tiba-tiba kondisi fisik tuh ini berubah gitu, jadi gemuk dengan tiba-tiba gitu. Nah terus karena khawatir periksa, ternyata ada gejala liver. Iya. Dia penyakit liver. Bukan karena gigitan serangga atau mungkin apa, habis main mungkin? Bukan sih Pak. Bukan ya? Tiba-tiba nggak tahu faktor penyebabnya belum diketahui waktu itu belum diketahui. Cuman ada khawatiran karena nggak ada faktor penyebab, kita periksakan gitu ke dokter, ke klinik gitu, klinik, dan didiagnosis itu sakit liver, gejala liver. Gejala liver. Kalau bilangnya sih dulu sakit kuning gitu Pak. Itu ke berapa kali tempat pengobatan? Berapa dokter atau bagaimana mungkin? Enggak sih Pak, baru itu aja sekali itu aja. klinik itu. Cuman Dikasih obat. Cuman saya nggak tahu tuh obatnya apa gitu, obat kimia gitu Pak. Obat kimia. Selanjutnya ibu nggak tahu dapat resep dari mana. Bukan, ini saya sudah nanya dulu nih. Obat dari dokter itu sudah diminum, itu ada perubahan nggak? Waktu itu sempat diminum, nggak ada perubahan sih. Berapa selama hari? 3 hari. 3 hari. Sudah 3 hari minum nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Nah selanjutnya ibu cari tahu mungkin ya ke tetangga-tetangga sebelah. Resep ini, resep tradisional ini. Minum ini nih Pak, selama 7 hari berturut-turut. Nah selama 7 hari berturut-turut ada perubahan tuh di fisik. Yang gemuk-gemuknya itu mulai kempes, dan ya akhirnya dari 7 hari berturut-turut itu jedanya kita kurangi tuh 1 minggu sekali diminum, 1 minggu sekali sampai. Jadi selama seminggu tiap hari. Selama 1 awal minggu, dari minggu awal itu. 1 minggu berturut-turut itu tiap hari menjelang tidur 1,5 gelas ini Pak takarannya. Terus setelah ada perubahan, fisik udah nggak kelihatan gemuk lagi tuh. Baru 1 minggu sekali. Sampai ya merasa yakin kayaknya kita udah sembuh gitu Pak. Waktu itu sampai sebulan? Kita berhentikan. Mungkin nggak sampai sebulan? Lebih sih Pak. Lebih ya? 2 bulan. Oke. 2 bulan. Ya itu teman-teman sekalian, untuk mengatasi penyakit kuning atau penyakit liver yang dialami oleh Mas Widi waktu itu ya. Barangkali teman-teman yang punya keluhan yang sama ya, kalau misalnya ada penyakit yang gemuk-gemuk seperti itu di ada kemungkinan penyakit liver ya. Jadi coba dulu resep seperti ini ya. Mudah-mudahan udah paham dengan resep yang tadi. Resep orang zaman dulu. Iya. Terima kasih Mas Widi atas informasinya. Mudah-mudahan resepnya bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin ya. Nanti kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya. Ya, boleh ya. Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan resep yang selanjutnya, yaitu resep bagaimana kita mengatasi ambeien atau buang air besar berdarah. Ya, itu. Ini resep ini saya dapatkan dari teman saya yang punya keluhan yang penyakit ambeien tersebut. Sebut saja namanya Hendra, ya. Oke. Resepnya yaitu bahan-bahannya yang pertama daun ungu. Daun ungu sebanyak 7 lembar yang sudah dibersihkan. 7 ya. Oke, 7 lembar. Ya, oke. Selanjutnya, setelah daun ungu, kita siapkan garam 1 sendok makan. Ya. Ya, oke.
Eh, lanjut kalau barang bahannya dua macam aja, cuma daun ungu dan garam. Daun ungunya kita rebus, Mas Widi. Direbus. Rebus dulu, rebus. Kita siapkan air panas. Iya. Kurang lebih dua dua gelas, jadi sekitar 1 gelas. Kita nyalakan dulu kompornya. Jadi maksudnya kita untuk obat luarnya yaitu bisa menggunakan daun binahong ya, atau minyak but-but ataupun minyak zaitun ya, untuk dioleskan ke dubur kita yang bermasalah atau yang berdarah tadi. Ya. Jadi Berarti ada dua metode ya Pak, ada dua metode iya, penyembuhan secara diminum untuk dalam, pengobatan dari dalam, pengobatan dan juga untuk penyembuhan dari luar, dari luar. yang kita oleskan dengan menggunakan bisa minyak butbut atau minyak zaitun ataupun daun binahong. Daun binahongnya itu di apa nih Pak? Daun binahong tinggal diremas-remas saja. Oh, diremas-remas. Diremas-remas, nanti keluar airnya baru kita dioleskan. Oh gitu. Ya. Ini kayaknya udah mendidih Mas. Kita ambil kira-kira. Ini disisihkan atau kita itu di airnya aja yang diambil. Airnya aja. Karena tadi kan udah meresap ya. Pisahkan satu gelas saja. Kasih garam. Kasih garam 1 sendok teh ya, 1 sendok teh lah, sedikit aja. Berarti setengah sendok makan ini mungkin. Iya, Pak? boleh. Segini Pak, cukup. Kebanyakan Mas dia. Kebanyakan. Banyak itu kan untuk satu itu ya. Segini. Iya betul. Segini cukup. Iya. Berarti kurang lebih 1 sendok teh. Teh ya kurang lebih ya. Aduk Pak ya. Karena garam sendiri adalah untuk antibiotik juga Mas Didi. Iya. Iya. Nanti tunggu sampai dingin ya, sekitar setengah sampai 1 jam lah kurang lebih. Ya. Kita minum sekali atau 2 kali sehari. Ya, sekali atau 2 kali. Minimal satu kali. Iya, minimal 1 kali. Lebih tergantung. bagus 2 kali. Iya, tergantung penyakitnya, parah enggak. Seberapa parahnya penyakitnya. Iya betul. Itu teman-teman untuk yang kita memakai daun ungu atau daun hambelem. Daun ini gampang kita cari. Kalau misalnya di sekitar kita nggak ada, kita bisa pesan lewat online. Murah kok, sekitar 10.000 satu pohonnya. Oke. Mas Widi, ini obat yang pertama, resep yang pertama udah. Oke. Berarti ini metode yang pertama menggunakan bahan andelem untuk pengobatan apa tadi Pak? Ambeien. Untuk ambeien. Ya, ini metode pertama untuk pengobatan dari dalam. Terus ada metode yang kedua nih, Iya, metode yang dengan kedua, bahan yang berbeda. Iya betul. Kita menggunakan daun apa namanya? Ini daun mengkudu. Daun mengkudu. Ya. Oke, daun mengkudu. Berarti kita siapkan dulu ininya, airnya. Seberapa banyak Pak? Sama kayak tadi. Ya. 1 sampai 2 sendok. 1 sampai 2 gelas ya. Oke. Api udah nyalakan? Oke. Nyalakan. Ya. Siapkan kudunya. Daun sekitar banyak 5 lembar ya. 5 lembar lah. 5 lembar daun kudu. Oke, ukuran sedang ya. Ada yang kecil 1. Ya udah kayak 5 cukup lah, apa-apa. Oke. Kita rebus. Iya. Daunnya. Iya. Ini resep ini pernah dipraktekkan sama tetangga saya yang belakang rumah. Yang kebetulan waktu itu ngeluh ke saya, ya. Pak De, gimana caranya mengobati ambeien nih? Saya berak ininya dubur saya berdarah. Gitu. Diminum sekitar 3 hari, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh.
Iya, iya. Sehari minimal 1 gelas. Minimal sekali ya minum. Minimal Dia sekali. minum waktu itu berapa kali ya? Dua kali. Sehari Jadi dua bikin kali. sekali, diminum 2 kali. Oh gitu. Bikin ini bisa untuk 2 kali minum nih sebenarnya. Oh berarti ini bisa 2 kali minum Pak ya? Iya, ini rebusan ini bisa untuk 2 kali minum, ya kan? Tunggu Ini sampai mendidih dulu. pengobatan dari dalam ya Pak ya? Dari dalam. Dari dalam. Yang luarnya sama yang tadi. Tadi Bapak sebutkan tuh. Iya. Bud-bud, Minyak bud-bud zaitun, atau minyak zaitun ataupun ekstrak daun binatang. daun binahong. Daun binatang. Daun binahong, iya. Ini tunggu sampai mendidih dulu nih. Sebentar lagi nih. Mhm. Mendidih. Jadi saran saya, kalau bisa jangan buru-buru ke dokter, ya. Kalau memang ada pengobatan herbal yang bahannya ada di sekitar kita, apa salahnya kita coba, ya. Jadi kita betul. Jadi kita pakai yang herbal dulu, karena herbal lebih aman untuk tubuh ya, dan lebih apa namanya? Ya, Enggak, tanpa ada efek samping. insya Allah tanpa efek samping. Ini kelihatan udah mendidih Mas. Oke. Ya, kita ambil 1 gelas saja Mas Yudi, betul? Ini mungkin bisa Bisa, 2 kali bisa, ya Pak? bisa. Sehari 2 kali ya? Ya. Kita ambil 1 gelas, dituangkan, terus kita kasih garam 1 sendok teh kurang lebih. Bisa untuk minum selanjutnya Pak. Iya, itu yang itu. Jadi ini kurang lebih segini kali ya Pak? Iya, 1 sendok teh aja. Oke, sip. Kita aduk-aduk. Sudah diaduk-aduk, kita diamkan sampai sekitar 1 atau setengah jam, ya. Jadi intinya sudah bisa diminum, hangat-hangat lebih bagus. Oke, iya. Apa warnanya ya? Warnanya agak ini ya, merah, keruh dikit ya. Agak merah kayaknya Pak. Agak merah ya. Oke, iya Agak betul. bias-bias merah ya? Betul. Itu warnanya, jadi sesudah ada rebusan itu agak merah. Oke. Mudah-mudahan 2 resep ini bisa mengobati keluhan ambeien Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di luar sana. Sekian dulu yang dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan pencet saja tombol loncengnya chat agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Kang Abdul Wahid Official. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Benar, susah juga ini. Oke. Setelah itu kita masukkan daun ungunya. Selanjutnya kita masukkan Pak. Iya. Nggak nunggu mendidih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini airnya panas sih Pak. Iya, iya. Oke. Biar agak cepat ya. 3, 4, 5. Ini daun ungunya ada yang ungu, ada yang kurang ya. Tapi sebenarnya satu pohon. Ya. Khasiatnya Insya Allah sama. Insya Allah sama. Nggak Sama. berbeda. Mm-mm. Walaupun berbeda warna. Iya, betul. Ya, mungkin karena apa namanya, matahari kali ya. Ya, cara penempatan tanamannya kali Pak. Iya, iya, karena matahari begini. Oke. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita letakkan di tempat dan ditambahin garam Iya, iya. secukupnya. Kita siapin tempatnya sama garamnya. Sampai mendidih. Ini sampai mendidih ya Pak. Sebenarnya ini resep ini ada 2 macam ya. Bisa dengan daun ungu, yang satu lagi bisa dengan menggunakan daun mengkudu ya, untuk diminumnya, intinya untuk diminum. Tetapi Mas Widi, kalau yang untuk obat luarnya, yang untuk dioleskan di sekitar apa namanya? Yang sumber yang bermasalah, Iya, yang sumber penyakitnya. iya, anus. Kasar ngomong anus. Enggak apa.